Shalom, nama saya Samuel Agustus Nenggolan, NPM 282. Di sini saya akan mempresentasikan hasil interaksi belajar mengajar yang berjudul model pembelajaran problem based learning. Sebelum dari itu kita harus mengetahui pengertian dari program based learning. Merupakan metode pembelajaran yang menuntut para peserta didik, siswa dan mahasiswa untuk aktif memanfaatkan berbagai kecerdasan dan keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Problem based learning diartikan menjadi pembelajaran berbagai masalah (PBM) sesuai namanya. Secara sederhana, metode ini memberikan suatu masalah kepada peserta didik untuk kemudian diselesaikan dengan baik, sehingga melalui metode pembelajaran ini peserta didik akan terasa keterampilannya berpikir kritis, melakukan analisis dan berpikir kreatif dalam memecahkan masalah yang diberikan dalam prosesnya. Berbagai keterampilan baik hard skill maupun soft skill dan rasa. Di kedua, kita melihat ada karakteristik problem based learning. Metode pembelajaran problem based learning memiliki beberapa karakteristik khas, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, fokus utama adalah di peserta didik. Peserta didik diharapkan lebih aktif dalam belajar, bertanya dan praktik langsung. Yang kedua, ada fokus ke masalah autentik. Karakter PBL yang kedua adalah fokus ke masalah autentik, yang alias masalah nyata. Jadi meskipun memberikan suatu masalah kepada peserta didik, tentu bukan masalah rekayasa, melainkan masalah real di lapangan. Dan yang ketiga, kita lihat ada peserta didik belajar secara mandiri. Diartikan problem based learning ketika diterapkan pada akhirnya peserta didik akan belajar secara mandiri atau lebih banyak demikian. Kenapa? Sebab mereka fokus menyelesaikan masalah yang diberikan peserta didik dan berpikir sendiri selama proses penyelesaiannya. Yang keempat, ada pelaksanaan berbasis kelompok. PBL tidak bisa kurang tepat jika diterapkan dengan perorangan idealnya dibentuk, sehingga pendidik perlu membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kelima, pendidik berperan sebagai fasilitator. Karakteristik terakhir dari PBL adalah pendidik hanya berperan sebagai fasilitator, sehingga memberikan kisi-kisi dalam membantu peserta didik menyelesaikan masalah. Manfaat penerapan metode PBL: yang pertama, ada mengembangkan kemandirian peserta didik. Kedua, ada mendorong partisipasi aktif di kelas. Ketiga, mengembangkan berbagai keterampilan. Empat, mengembangkan kemampuan bekerjasama. Lima, membentuk penghargaan intensif. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan metode ini. Kelebihannya yaitu mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif dan terampil. Meningkatkan keaktifan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Peserta didik bisa terbiasa dari sumber kredibel dan relevan dengan bermasalah. Pembelajaran menjadi kondusif karena peserta didik aktif belajar dengan fokus menyelesaikan masalah yang diberikan pendidik. Adapun kekurangan metode PBL, tidak bisa diterapkan ke semua materi pembelajaran, sehingga sifatnya tertentu saja. Waktu pembelajaran menjadi panjang karena menyelesaikan masalah tidak bisa hanya 1 atau 2 jam saja. Ketiga, jika peserta didik tidak terbiasa menyelesaikan masalah, maka waktu pengerjaannya lebih lama, bahkan mungkin tidak mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakannya. Keempat, jika jumlah peserta didik terlalu banyak, maka pendidik bisa kesulitan melakukan koordinasi dan pembagian kelompok. Di sini kita akan melihat video pembelajaran. Di sini kita akan melihat video pembelajaran based learning. Di sini ada salam pembuka dan mengenal kabar. Ada doa bersama. Mengisikan kelas dan menyiapkan fisik dan psikikas. Di
psikis. Ada mengajak bermain. Tujuannya agar siswa tidak menegangkan. Yang kelima, memeriksa kehadiran peserta didik. Bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Keenam, ada persepsi, memberi motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, menyiapkan buku pelajaran atau alat tulis. Kegiatan inti, menyampaikan pokok materi secara garis besar. Lanjut aja terus. Mengenalkan aplikasi e-gamelan pada peserta didik. Dan peserta didik memberikan tanggapan. Peserta didik menyampaikan hasil presentasi mereka. Peserta didik menyajikan hasil presentasi mereka. Dan itulah hasil pembelajaran basic learning. Kesimpulannya, jadi kesimpulan dari metode pembelajaran problem based learning ini membelajarkan siswa dengan masalah, merumuskan masalah dan mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Melalui model pembelajaran ini siswa terlibat pada suatu masalah nyata autentik. Masalah digunakan untuk melibatkan rasa keingintahuan, kemampuan pencabaran dan ingatan siswa terhadap materi pembelajaran, sehingga siswa dapat melatih kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan persetujuan pendidik dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan permasalahan. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Selamat siang.